pagi. Jumpa lagi dengan Kakak Juni. Hari ini kita mempersiapkan diri sebelum ibadah sekolah minggu online. Yang pertama, siapkan Alkitab. Yang kedua, siapkan hati untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, berpakaian rapi. Yang keempat, duduk dengan tenang, tidak berjalan-jalan, bermain, dan sambil makan. Yang kelima, siapkan persembahan dan titip kepada orang tua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah. Shalom teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Kita siap beribadah hari ini. Kita ibadah di rumah saja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman? Baik dan sehat semua ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Saya ingin mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan pada hari ini, karena saya bisa beribadah sekolah minggu lewat online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar teman-teman? Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Kakak Sutala, Kakak Kristi, dan Kakak Naomi. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Adik-adik, kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Nanti Kakak Sutala yang akan pimpin doa. Adik-adik yang di rumah, kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus sepanjang sepekan ini. Kami boleh berkumpul bersama, beribadah melalui video online. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Tuhan Yesus, sebentar kami mau ibadah, Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan keadaan selamat. Doa kami Tuhan Yesus, serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Kabar teman-teman hari ini bagaimana? Kak Kristi, kabar Kak Kristi baik-baik adik-adik. Kalau Kak Sutala, Kabar Kakak Sutala luar biasa. Hari ini Kakak Sutala semangat memuji Tuhan untuk selamanya. Adik-adik siap memuji Tuhan? Nah, kita mau menyanyi pujian yang berjudul Halo, Halo, Hello, Hello, Oh la la. sebab selalu ada Yesus yang
Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang bisa berjumpa dengan kalian pada pagi hari ini. Walaupun hanya melalui ibadah online, tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita bersyukur untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu oleh karena pertolongan dan kebaikan dari Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kami bersyukur untuk kesehatannya juga Tuhan memberikan buat kami. Kami bersyukur Engkau telah menolong kami dalam belajar dan juga dalam bermain. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan hari ini. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, judul cerita kita pada pagi hari ini adalah mengucap syukur. Apakah kalian sering mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Ada beberapa dari teman-temanmu yang ingin menyampaikan alasan mengucap syukur. Kita saksikan Mengapa ya. kita harus bersyukur? Karena Tuhan selalu menolong kita, menjaga kita, memberikan kita kesehatan setiap saat dan waktu. Dan Tuhan juga memberikan berkat buat kita supaya kita bisa hidup bahagia. Pada saat kita susah, senang, sakit, dan sehat, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan untuk kita. Oleh karena itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu tadi pendapat dari teman-temanmu mengapa kita harus mengucap syukur. Dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai ayat ke-19 dijelaskan Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Saat ia sampai di perbatasan Samaria dan Galilea, ada 10 orang yang sedang menderita sakit kusta datang menemui Tuhan Yesus. Adik-adik tahu apa itu penyakit kusta? Ya, penyakit kusta itu menyebabkan kulit bersisik dan dapat membuat seseorang kehilangan beberapa anggota tubuhnya. Mengerikan bukan? Pada masa itu, seorang penderita penyakit kusta harus diasingkan karena mereka dianggap najis atau kotor. Dan penyakit ini sangat menular, sehingga tidak ada seorang pun yang mau mendekati mereka karena mereka takut tertular. Seperti ke-10 orang kusta tadi, mereka berdiri jauh-jauh dari orang banyak sambil berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mungkin mereka berteriak senyaring-nyaringnya supaya suara mereka didengar oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada saat itu juga Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang yang penyakit kusta itu, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam supaya mereka dapat diperiksa apakah mereka sudah benar-benar sembuh atau belum. Mereka pergilah ke 10 orang kusta itu dan dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Dan pastinya pada saat itu mereka bersuka cita. Mungkin saat itu mereka melompat-lompat, mereka kegirangan dan sambil berpelukan. Mungkin saat itu mereka luar biasa merasa sukacitanya karena banyak penyakit mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, salah satu dari 10 orang yang telah sembuh dari penyakit kusta itu berlari kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-15, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yesus bertanya kepada orang ini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh atau tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Adik-adik ingat, berapa jumlah orang yang sakit kusta tadi? Ada 10. Ya, benar ada 10. Jumlah mereka ada 10 orang. Tetapi yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur hanya 1 orang. Yang 9-nya kemana? Lupa kepada Tuhan Yesus. Lupa untuk bersyukur, lupa untuk berterima kasih. Jangan seperti itu ya adik-adik. Itu namanya tidak tahu berterima kasih. Kita harus selalu mengucap syukur. Pada saat kapan kita harus mengucap syukur? Dalam segala keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Kata firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mau saat kita senang, saat kita sedih, saat kita sakit, saat kita sehat, tetap untuk
bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari kita harus bersyukur atas napas yang Tuhan berikan. Bersyukur karena masih ada makanan, karena ada banyak orang yang tidak memiliki makanan. Jadi adik-adik jangan pilih-pilih makan saat makanan yang disiapkan oleh orang tua. Terima apa yang disiapkan oleh orang tua. Jangan minta yang macam-macam saat tahu orang tua tidak memiliki uang. Kalau nggak dikasih, jangan ngomel atau ngambek. Gak boleh gitu ya, kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Sebab semua yang kita miliki dan kita nikmati, baik itu kesehatan, makanan, pakaian, semuanya adalah berkat dari Tuhan. Dari Tuhan yang telah memberikan kepada kita. Adik-adik, apalagi hari ini, kita masih sehat. Tuhan melindungi kita dari virus corona. Karena ada banyak orang tertular virus corona, mereka dirawat di rumah sakit. Ada banyak yang kehilangan anggota keluarga mereka akibat virus corona. Tetapi kita masih tetap sehat semuanya. Oleh karena Tuhan yang telah melindungi kita dan memelihara kita. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Seperti satu orang yang sudah disembuhkan dari penyakit kusta tadi. Jangan seperti yang 9 orang tadi tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik tetaplah bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Baik itu kesehatan, makanan, pakaian, kehidupan, semuanya adalah berkat dari Tuhan. Inilah alasan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Kami bersyukur Tuhan yang telah memelihara kami, Tuhan yang telah memberkati kami. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa untuk tetap bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, dalam kesempatan kali ini hari ini Kakak Sutala memberi ayat hafalan Alkitab untuk adik-adik di rumah. Nah, ayo adik-adik siapkan Alkitabnya masing-masing ya. Kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Adik-adik yang di rumah silakan mengikuti Kakak Sutala ya. Kita ulang. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Dengan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Betapa baiknya Tuhan kepada kita semua. Seperti lagu kita yang berjudul Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah online bersama di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita berdoa, Kakak Agnes yang memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami bersyukur Tuhan atas segala pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik. Semua yang kami lakukan kiranya mendatangkan kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon Engkau berkati kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang akan datang ini Tuhan, sehingga pada minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama untuk beribadah kembali. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini, adik-adik. Ups, jangan lupa ya, minggu depan kita masih bisa berjumpa di ibadah sekolah minggu secara online. Jangan lupa ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.